Halo semuanya, selamat bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yosef Pawe. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas Nusa Nipah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan kepariwisataan, yaitu materi yang bertemakan ragam perdagangan barang dan jasa. Materi ini merupakan sub pokok bahasan dari mata kuliah Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kepariwisataan. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ragam perdagangan barang dan ragam perdagangan jasa, alangkah baiknya sebagai pertemuan awal kita sedikit membahas tentang kepariwisataan. Muncul pertanyaan, apa itu kepariwisataan? Jika merujuk pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan definisi dari pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 3 adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Baik, rekan-rekan sekalian, itu sedikit definisi yang coba kita ambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Selanjutnya kita coba menampilkan tujuan kepariwisataan. Ada beberapa tujuan kepariwisataan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menghapus kemiskinan. Yang keempat, mengatasi pengangguran. Yang kelima, melestarikan alam lingkungan dan sumber daya. Yang keenam, memajukan kebudayaan. Yang ketujuh, mengangkat citra bangsa. Yang kedelapan, memupuk rasa cinta tanah air. Yang kesembilan, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Sedangkan yang kesepuluh atau tujuan yang terakhir adalah mempererat persahabatan antar bangsa. Selain tujuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, juga kita menganut beberapa asas. Yang pertama adalah asas manfaat. Yang kedua, asas kekeluargaan. Yang ketiga, asas adil dan merata. Yang keempat, asas keseimbangan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kelestarian. Yang ketujuh, asas partisipatif. Yang kedelapan, asas berkelanjutan. Yang kesembilan, asas demokratis, kesetaraan,
Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah asas kesatuan. Setelah kita membahas tentang beberapa definisi, asas, serta tujuan kepariwisataan, maka selanjutnya kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ragam perdagangan barang dan jasa, yang merupakan tema utama untuk pertemuan kita kali ini. Pasti muncul pertanyaan, apa itu ragam perdagangan barang dan jasa? Atau pertanyaan, apa itu usaha jasa pariwisata? Usaha jasa pariwisata adalah suatu bisnis yang kegiatan utamanya adalah menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Menurut Kolter 2004, merumuskan jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara prinsip perdagangan tak berwujud, prinsip perdagangan tak berwujud, dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Jadi produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik, tidak kelihatan. Kita coba tampilkan contoh usaha jasa di bidang pariwisata. Seperti yang pertama, agen perjalanan, biro perjalanan, usaha jasa perjalanan, atau yang disebut dengan tour operator. Yang kedua, usaha jasa di bidang pariwisata adalah pemandu wisata. Usaha ini ada yang telah masukkan ke dalam kegiatan biro perjalanan, namun terdapat juga yang berdiri sendiri. Misalnya di sebuah objek wisata terdapat para pemandu yang memang tidak terkait dengan biro perjalanan. Mereka merupakan pemandu yang resmi yang tergabung di dalam perkumpulan tertentu, terlepas dari biro perjalanan. Baik, usaha jasa yang ketiga adalah pelayanan informasi wisata. Pelayanan informasi wisata dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Tetapi jika dilakukan oleh pemerintah, maka hal tersebut bukan merupakan usaha komersial, melainkan kegiatan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada wisatawan. Kita masuk ke usaha jasa pelayanan wisata yang berikut adalah pelayanan pertemuan dan konferensi. Pelayanan dan pertemuan ini lebih memfokuskan kegiatan pada penyediaan fasilitas pertemuan, seminar-seminar, konferensi, dan lain-lain, baik dari penyelenggaraannya maupun penyediaan tempat beserta perlengkapannya. Usaha ini juga kadang menyediakan jasa Master of Ceremony atau menyediakan jasa MC. Yang berikut, usaha jasa transportasi. Usaha jasa transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Perusahaan transportasi udara meliputi maskapai penerbangan. Sedangkan usaha jasa transportasi darat meliputi pelayanan bus, kereta api, dan perusahaan taksi. Dan yang terakhir, transportasi laut meliputi pelayanan umum dan pelayanan wisata. Ada transportasi laut yang khusus melayani jasa bagi wisatawan. Saya mengajak kita untuk sejenak melihat pariwisata yang telah dikembangkan di Kabupaten Sika, khususnya destinasi wisata alam Pantai Werterang. Pariwisata yang dikembangkan di Pantai Werterang adalah wisata alam dan pemandian laut.
Tempat wisata ini dirintis oleh Pemdas Desa Werterang sejak beberapa tahun silam, dengan pengelolanya diserahkan kepada BUMDes Indah Lestari milik Desa Werterang. Jasa yang ditawarkan adalah kuliner dan lopo bagi pengunjung. Namun yang menjadi kendala dalam pengelolaan tempat wisata ini adalah belum adanya tempat parkir dan perlindungan bagi konsumen dalam bentuk jaminan sosial seperti asuransi kerugian dan asuransi kecelakaan. Baik rekan-rekan sekalian, setelah kita mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis usaha di bidang perdagangan jasa, maka kita pasti memahami bahwa dalam menjalankan kegiatan atau usaha tersebut terdapat penyedia jasa atau produsen dan juga pengguna jasa atau yang sering kita sebut dengan konsumen. Patut kita syukuri bahwa di negara Indonesia ini telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana undang-undang ini berfungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Demikianlah rekan-rekan sekalian materi singkat tentang perdagangan barang dan jasa serta dasar hukumnya. Semoga materi yang telah kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda. Teristimewa bagi mereka yang bergerak dalam usaha kepariwisataan. Dan semoga dengan memahami materi tentang kepariwisataan ini dapat mendorong sebanyak-banyaknya warga Kabupaten Sika khususnya dan warga Nusa Tenggara Timur pada umumnya untuk membuka dan menekuni usaha di bidang kepariwisataan. Salam sehat untuk